Iya, itu kan memang sudah Om Deddy bicarakan ya sama Pak Faisal pada saat itu. Jadi kita ingin mengasuh bersama, tapi ternyata memang ini harus ada ketetapan hukumnya untuk gala ini. Jadi hak perwalian anak itu memang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ternyata Pak Faisal sudah mengajukan itu ke pengadilan Jakarta Barat seperti itu. Jadi tidak apa-apa, saya Dedi nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu, harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa, seperti itu. Jadi memang harus ditetapkan di pengadilan yang menetapkan hak perwalian anak itu siapa nantinya. Biar nanti pihak pengadilan yang akan memutuskan. Tapi sebelumnya udah ada diskusi dulu loh. Ya kalau diskusi sih ada, ya diskusi sebelumnya ada dengan keluarga Bibi. Tapi kan memang yang namanya keluarga dari saya, keluarga pihak Vanessa juga ingin merawat Gala, dari keluarga Bibi juga ingin merawat Gala. Nah, supaya tidak terjadi sesuatu perebutan Gala, ya biarkan nanti pengadilan yang akan menentukan Gala diasuh oleh siapa. Tapi bukannya berarti saya nanti misalnya Gala itu pengadilan menetapkan Gala diasuh oleh keluarga Bibi, itu saya tidak bisa menengok atau merawat, tidak gitu. Ini hanya penetapannya saja seperti itu. Jadi sudah ada pembicaraan sih sebelumnya gitu. Tapi pembicaraan itu kan bukan sebelumnya tidak dibarengi dengan artinya tidak dibarengi dengan hukum ya. Artinya saya kan buta nih dengan hukum, makanya saya juga sama Bang Milano ini saya konsultasi supaya tidak terjadi salah keputusan ya, saya mengambil keputusan. Saya sih sebenarnya supaya nanti endingnya sih tidak ada yang dirugikan ya. Endingnya saya sebagai pihak Vanessa tidak dirugikan dan pihak Bibi juga tidak dirugikan. Jadi saya tadi banyak bertanya kepada Bang Milano dan ada keluarga juga di sini dari Profesor Bambang. Beliau juga memberikan banyak masukan ke saya mengenai hal ini, karena ini sudah menyangkut hukum. Jadi saya tidak takut salah langkah. Jadi saya bertanya pada Bang Milano dan Profesor Bambang seperti itu. Iya, karena domisilinya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Iya, iyalah. Jangan sampai nanti saya kan ini Gala nanti ya sebenarnya kan cucu ya. Jadi saya pinginnya sih nanti Gala itu siapapun yang asuh ya itu untuk kebaikan Gala. Yang jelas pengadilan itu sudah menetapkan saja. Ya kalau saya sih sebenarnya sebagai hakiknya ya jangan sampai nanti dia besar nanti, kalaupun misalnya kalau saya tidak menginginkan merawat Gala, takutnya nanti di besar nanti Galanya kok kakeknya tidak memperjuangkan saya sebagai cucunya untuk dirawat atau diwalikan. Jadi itu sisi menurut saya ya, tapi saya nggak tahu dari Pak Faisal. Saya ingin nanti cucu saya nih Gala besar itu dia melihat kakeknya tuh memperjuangkan untuk saya rawat. Jadi saya benar-benar memperjuangkan Gala, tapi bukan untuk berperang untuk memperebutkan Gala dengan Pak Faisal. Kita sama-sama yang terbaik untuk Gala. Ya, jadi sih sebenarnya tidak ada, jangan disebut-sebut sebagai perebutan ya. Jadi nggak setuju untuk itu. Tapi karena kan ini kan
tempatnya aja berbeda kan, hanya Jakarta Barat sama Jakarta Pusat gitu. Jadi memang harus di sama-sama mengajukan. Kalau memang Dedi tinggal di Jakarta Barat kan ya kita sama-sama di Jakarta Barat, tapi karena ini kan terpisah, jadi kesannya kan seperti memperebutkan. Sebenarnya sih tidak seperti itu. Sekali lagi saya mohon sama media jangan dipelintir ya untuk hal ini. Jadi sekali lagi nggak ada perebutan. Kalau saya sih pingin itu yang tadi saya bilang. Jadi ada kepastian hukum aja gitu supaya tidak ada ada keadilan ya. Iya, statusnya jadi jelas gitu loh. Gitu. Jadi statusnya jelas. Jadi jangan ada yang merasa dirugikan karena sudah ditetapkan oleh pengadilan seperti itu. Iya, karena Mayang itu kan sekolahnya di Pemalang. Ya, kadang kan Jakarta Pemalang sekolahnya juga masih online. Ya itu dia, makanya salah satunya penetapan pengadilan itu yang penting gitu. Jadi supaya tidak ada satupun salah satu keluarga dari kita yang dirugikan. Itu salah satunya itu untuk itu. Terus Jadi kan selama ini yang tinggal di rumah Vanessa itu kan memang dari adik-adiknya Bibi kan. Kalau adiknya Vanessa tinggal sama kita. Sama saya ya. Jadi kalau ke situ juga kan sebenarnya Mayangnya kepingin tapi sungkan gitu kan, sungkan untuk datang ke situ gitu. Karena pingin banget dia. Mayang itu pingin banget. Makanya dia tahu juga kalau ini penetapan ini akhirnya insya Allah ya, saya nggak tahu nanti kalau misalnya penetapan ke saya gitu, itu Mayang yang akan ngerawat Gala ya. Ada kesalahpahaman di situ ya. Ketika Maya nggak bawa baju selesai pemakaman kan basah semua, hujan kan di situ. Memang sempat pakai bajunya Vanessa, memang kita izinkan terutama dedinya, silakan aja pakai. Dan kita kan tahu barang Vanessa mana yang biasa dipakai sehari-hari, mana yang endorse. Lah ibaratnya ya. Itu ada kesalahpahaman saja. Jadi, mungkin dari pihak sana takut kalau itu barang endorse. Cuman kan kita tahu mana yang endorse, mana yang bukan. Ya, tapi memang karena sebelumnya juga saya pun sering main di Vanessa. Udah mau nginep mau apa, mau istirahat udah pakai baju dia, itu udah biasa. Ya. Pasti ada. Yang jelas pasti untuk kunjungan. Ya, maksudnya kalau sudah ditetapkan hukum, Gala asuhnya sama saya atau sama keluarga Bibi, ya perjanjian tertulisnya mungkin saya boleh mengunjungi dia di akhir pekan, ya mungkin saya bawa boleh 2-3 hari, ya itu mungkin perjanjian tertulis antara keluarga aja. Tapi penetapannya sudah ditetapkan oleh pengadilan kalau Gala itu hak asuhnya mungkin diambil oleh keluarga saya, Vanessa atau keluarga Bibi. Kalau perjanjiannya ya mungkin itu aja supaya jadi nanti kalau saya ambil di weekend jangan sampai tidak dikasih. Tapi kan sudah ada perjanjian di weekend itu saya ambil Gala, saya 2-3 hari, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu mas saya, Senin atau sampai Kamis di rumah orang tuanya. Saya sih pinginnya ada perjanjian seperti itu. Ya nanti saya akan konsultasikan lah ke Bang Milano ya, gimana nanti ke depannya supaya nanti sama-sama enak lah ya. Biar gimana kan saya juga ingin dekat juga dengan Gala ya. Kondisinya terakhir sama Maya tadi ya, sehat sih ya, digendong kan. Main aja, mau main. Tadi habis dari rumah sakit ya? Iya. Tadi rencananya hari ini mamanya mau bawa ini ya, masas yang mijit khusus anak. Tapi karena nggak jadi mungkin besok mamanya bawa orang yang masas yang biasa mijit anak ya besok. Jadi kemungkinan kondisinya sudah makin membaik. Nyuapin saya, dia emang seneng nyuapin makanan apa aja disuapin ke saya, ke mamahnya. Jadi ya seneng juga sih, sudah mulai ceria, sudah mulai nggak kayak kemarin lagi ya, ketemu orang takut. Kalau sekarang sudah mulai sih
Karena tadi juga ada yang datang, siapa ya, yang ada tamu ada tamu juga tuh, ya udah dia nggak takut gitu, sudah mau membawa udah langsung membawa aja, nggak takut. Jadi tersentuh nggak sih mungkin Gala sering sekali mengucapkan mama, papa gitu berulang kali sampai viral juga di sosial media seperti apa mungkin? Jadi Ya terharu aja ya. Saya kadang-kadang Dedi mau nangis juga yang ngelihat Gala seperti itu ya. Kemarin ada salah satu tabloid juga datang ya, covernya kan Vanessa sama Bibi ya. Ya dia Gala tuh mama, papa Mami, gitu, papi. mami, mimi, papi gitu. Gitu dia baru mami, papi, papa, mama gitu. Terus di TV kalau ada Vanessa sama Bibi, mama, papa ya. Ya saya sebagai kakeknya ya terenyuh ya, tapi kasihan gitu kan. Ya mungkin si anak ini, si Bibi ini, si Gala ini kan mungkin melihat mamanya pergi kan, biasanya kan mungkin syuting atau kemana gitu. Tapi mungkin Gala ini kan dia nggak tahu kalau mama papanya sudah meninggal kan. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat dia nyebut mama papa ya suka pengen nangis juga, semua ya, bukan saya aja di situ semua. Masih teringat banget muka mami, papinya itu masih ingat banget sih Gala. Iya. Setiap ada foto, gambar Selalu. Lisa sama Bibi pasti. Suka rewel nggak sih berarti? Kalau rewel wajar Rewel, ya. ya. Kalau udah mau ngantuk, kalau udah mulai capek, ngantuk, rewel, ya minta tidur, iya. Ya kan kita baru dikatakan seminggu berapa kali ya, kita juga ini ya intens Setiap lah, hari tiap ya. hari juga ketemu, tadi juga kan ketemu. Jadi saya juga kan dari rumah Gala kan, ya masih banyak tamu di sana gitu. Jadi tiap hari masih ketemu gitu. Ya walaupun saya juga udah sama mamanya sudah mulai kerja, tapi ya sudah Selesai saya kan aktivitas itu langsung selesai aktivitas kita langsung ke ke Gala. Aduh, ini ntar jadi bukan berita besar nih, jadi Ada, sudah sih, dimimpin. sudah Cuman, dimimpin. yaudahlah, Saya nggak mau doain ngomong ya. saja. Nantilah saya Dedi akan bicarakan isi mimpinya. Sudah dimimpin. Nah inilah penetapan nanti ya, pengadilan ini yang nanti setelah nanti ada penetapan, yaitu nanti saya akan menanyakan semua pendapat ahli Iya, dan kita waris belum gitu. belum mau Biarlah bicara ini kan banyak masih ya, belum ya. 40 hari Kita gitu. nunggu Saya 40 hari dulu nggak lah, mau biar lah tenang. menanyakan hal itu, sekalian menunggu penetapan. Kalau sudah ada penetapan ahli waris itu baru kan saya berhak untuk menanyakan itu semua. Ya semoga sih masih ada ya, semoga masih utuh semua, karena biar bagaimanapun itu peninggalan Vanessa ya, itu yang harus dijaga. Karena ya itu kemarin kan saya ada rencana juga membuka sebuah kayak rumah Vanessa ya, tuh yang nanti saya akan taruh barang-barangnya sebagai kenang-kenangan gitu ya. Ya mungkin seperti kafe atau resto ya, kafe atau resto rencana saya. Nah, di kafe dan resto itu nanti saya akan taruh barang-barangnya Vanessa, foto-fotonya semua. Jadi dari gitar, sepatu apa ya, modelnya seperti itu rencana saya. Jadi supaya nanti bagi penggemar Vanessa juga bisa mau datang ke kafe itu melihat peninggalan almarhum kan bisa. Iya, jelas banget tidak setuju ya dieksploitasi seperti itu ya. Saya Dedi sebagai orang tua, sebagai kakeknya ya keberatan sekali ya di Gala tuh dieksploitasi. Jelas. Tapi mudah-mudahan enggak. Iya, tapi kalau pertanyaannya ya mudah-mudahan sih enggak. Kan hanya sekedar bermain, iya. lalu mereka bikin TikTok atau apa gitu kan, Iya. wajar saja, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk sebenarnya kalau untuk hari ini sebenarnya nggak mau bicarakan yang lain lagi. Ini sebenarnya saya bicara tentang hukumnya, yang tadi saya datang ke sini sesuai dengan berita yang beredar, jangan sampai diplesetkan ya. Jadi saya ke sini ketemu Bang Milano, ketemu juga ya kalau misalnya memang bisa mungkin Pak Prof Bambang bisa ke sini bisa menjelaskan dari sisi hukum Islamnya ya. Jadi hukum Islamnya mungkin Pak Bambang Prof Bambang ini juga bagian dari keluarga saya, dulu juga sempat dekat sekali dengan Vanessa dan sangat dekat sekali. Beliau itu mentor Vanessa dari yang terpuruk, dari sampai dia bangkit lagi dan bisa menjalani hidup.
kalau itu kan bukan dari kami ya, itu kan persembahan dari Bang Milano dan Dan Pak kawan-kawan. Prof Bambang. Iya. Dan kawan-kawan, sama kan? sahabatnya semua. Bukan dari Iya, kami, bukan. itu persembahan khusus dari Iya. Bang Milano. Kami pun untuk diundang. Vanessa gitu. Jadi saya nggak bisa Kami kan menjawab hanya ya. diundang untuk Iya. panggilan bersama untuk Iya, memenangkan kalau itu Vanessa. jadi Enggak, bukan belum, kita memang belum ketemu dan belum ada telepon atau apapun dari pihak keluarganya Jody, belum ada masuk ke kami, itu belum ada memang. Jadi bukannya kita nggak mau respon atau gimana, nggak, memang belum ada. ya belum ada. Belum Jadi kemarin hanya permintaan maafnya itu melalui Pak Faisal, menyampaikan permohonan maafnya melalui Pak Faisal untuk dedinya Vanessa dan keluarga besar Vanessa. Dia Karena minta memang maaf. nggak ketemu ya. Tapi tidak ketemu dengan saya. Dedi datangnya sore, bapaknya Jody itu datangnya jam 10 kalau nggak salah, jam 10 pagi. Jadi datangnya habis asar. Nah itu nggak ketemu. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak ketemu pun nggak apa-apa. Yang penting dia sudah menyampaikan permohonan maaf melalui Pak Faisal. Saya sebagai orang tua dari Vanessa dan keluarga besar sudah memaafkan Jody. Tapi sekali lagi proses hukum tetap berjalan dan kita tunggu aja nanti proses hukumnya bagaimana, nanti Jodinya terkena pasal apa, kita sama-sama tunggu aja. Oh, kalau nyekar jangan tanya nyekar kapan lagi, tiap hari kalau bisa sih saya nyekar ya. Oh iya, Om, Nyekar yang ya. informasi makam ditutup tuh gimana, Om? Udah tahu? Sudah ya kemarin. Tutup ya. Cuman ada jam kunjung dan jam tutup gitu. Jam kunjung kan jam 7.15 kalau nggak salah, jam tutup sorenya jam 5 apa ya. Iya. Ya tapi Ya. itu ditutup, jadi udah 2 hari ditutup. Oh, 2 hari Iya, ditutup ya. jadi banyak pejarah yang datang tapi nggak bisa pada berdua di luar. Iya, kecuali keluarga sepertinya. Iya, kemungkinan Kecuali saya keluarga nanti sih, akan memang. ya kalau keluarga boleh, tapi saya nggak tahu nanti. Ya mungkin itu kali ya, mungkin takut dibikin konten, takut dibikin apa. selama Saya ini nggak kan kita sangat nggak ada keberatan komunikasi dan sangat sih. kecewa Heeh. dengan adanya berita banyak yang bikin konten di situ. Ya mungkin karena itu jadi ditutup gitu. Tapi kalau pihak keluarga kemarin memang ditutup waktu saya mau masuk juga. Jadi mau masuk ada yang penjaga makam ditanya gitu. Saya tapi boleh masuk gitu. Itu sih nggak apa-apa sih kalau ditutup untuk karena memang banyak orang-orang yang ke situ tidak berdoa, hanya cuman konten, ya sangat disayangkan gitu. Mungkin itu karena ditutup. Berarti aturan dari TPU-nya ya, bukan Iya dari mungkin permintaan keluarga itu aja ya. nggak apa-apa sih kalau Tapi dari memang. pihak keluarga juga memang kita udah warning sih. Ya kita nggak mau ada konten di situ. Ya Kemarin sudah. juga ada beberapa yang minta maaf ya, Dede. Oh ya, ada yang buat konten juga itu minta maaf, datang ke rumah, minta maaf sama Pak Faisal dan minta maaf sama saya kalau dia membuat konten di makamnya Vanessa. Terus dia bilang ya saya sudah maafin. Jadi jangan diulang lagi. Ya jangan diulang lagi, sudah itu. Untuk yang asuransi yang khusus yang Vanessa yang sebelum menikah dengan Bibi itu saya sudah urus, Dedi sudah urus, dan berkasnya sudah dikirim ke Prudensial. Itu tinggal tunggu kabar aja dari Prudensial. Tapi kalau yang asuransi yang lainnya itu masih proses. Jadi masih proses. Jadi yang diurus ini adalah asuransi yang sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, yang saya tidak tahu ya, yang ahli warisnya itu Mayang dan Dedi. Nah itu yang saya urus, dan itu ternyata juga sudah dibayar semua setahun ya, setahun 2 tahun. Pokoknya premi. Iya, premi itu udah dibayar setahun. Jadi premi itu sudah dibayar 1 tahun, jadi tidak dicicil lagi. Jadi sudah lunas gitu dari awal. Ya itu yang masalah asuransi yang sudah diurus. Keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah, setelah nanti surat itu keluar, itu nanti kedepannya bagaimana barang-barang yang Vanessa nanti diambil oleh pihak keluarga atau saya, yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi. Lalu bagaimana dengan harta saya belum bisa jawab tuh untuk harta bersama.
Jadi untuk sementara sih itu aja. Ya. Tapi Om, untuk alasan mengajukan ke pengadilan tersebut tuh karena ada polemik antara keluarga, Om, apa gimana? Nggak ada sih, saya baik-baik aja, kan saya dibilang saya baik-baik aja sama keluarga Bibi ya, benar kata Puput ya. Jadi kita untuk mengesahkan aja, jadi untuk penetapan aja supaya ada keadilan di sini gitu. Jadi ada keadilan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, seperti itu aja. Tapi untuk hubungan kami baik-baik saja sama keluarga Bibi. Terkait asuransi nih. Bicarakan langsung kepada saya ya masalah bisnisnya Vanessa, belum dibicarakan secara langsung saya lagi. Saya sih menunggu saja kalau memang itu mau dibicarakan saya monggo, tapi saya kan nggak istilahnya tidak mau menanyakan itu, tapi kan saya tahu ya seharusnya kan sebenarnya memang saya diajak bicara untuk usaha Vanessa itu ya. Sampai sekarang saya belum dibicarakan, tapi nggak apa-apa, saya menunggu aja ya. Di belakang netizen kan banyak yang memborong dagangannya tuh Om, sampai katanya uangnya nanti terkumpul katanya untuk dikasihkan ke Gala gitu. Tak tahu informasinya belum? Iya, kalau memang itu ya benar ya syukur alhamdulillah ya. Apa yang dilakukan semua itu kan juga untuk Gala ya, untuk Gala, sekali lagi untuk Gala, dan untuk terlibat langsung untuk masalah pembelian penjualan barang-barang Vanessa, sekali lagi Dedi nggak tahu sama sekali ya. Tadi sudah diskusi awal tadi dengan Om Dodi. Saya kasih beberapa penjelasan hukum mengenai hak asuh, mengenai hak waris kalau hubungan suami istri yang meninggal dua-duanya seperti apa secara hukum. Itu tadi sudah didiskusikan kepada saya dan saya sudah menyampaikan sedikit pandangan saya, pendapat saya. Mungkin besok secara tertulis saya sampaikan berdasarkan dalil-dalil, data-data, ayat-ayat dan analisis hukum yang akan saya sampaikan ke pihak-pihak yang terkait lah gitu. Iya, jadi gini, secara hukum kan seperti ini. Keluarga Vanessa untuk dikatakan sebagai ahli waris, dia kan harus mempunyai penetapan hukum sebagai hak waris, sebagai ahli waris dari Vanessa. Karena domisili daripada bapaknya Vanessa yaitu Om Dodi berada di wilayah Jakarta Pusat, tentu penetapannya loh ya, bukan pembagiannya ini, penetapan hak warisnya ya, bukan pembagian. Penetapan hak warisnya dimintakan ke pengadilan di mana wilayah dia tinggal, karena di pusat ya di pusat. Demikian juga mungkin dengan keluarga Bibi, almarhum Bibi, hal yang sama dilakukan secara hukum, sama-sama menetapkan sebagai hak warisnya masing-masing. Nah setelah itu, setelah ditetapkan masing-masing sebagai ahli waris, baru mungkin nanti ada perundingan keluarga mau dengan cara apa, dengan kekeluargaan, dan kita harap kekeluargaan lah. Saya berharap kekeluargaan karena kita juga, saya mendampingi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah hukum murni, tidak ada keberpihakan. Insya Allah semua pihak mudah-mudahan bisa menerima, karena secara substansi daripada hukum Islam sudah jelas ada kaidah-kaidah hukumnya, ada dasar-dasarnya, sehingga semua kedua belah pihak karena Islam ya tinggal mengikutin saja, saya rasa seperti itu. Ya, kalau dari tentang misalnya, kalau tentang ahli waris jelas kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak waris.
yang semuanya nanti berdasarkan hukum dibagi yang seadil-adilnya. Itu udah jelas. Artinya tidak bisa diganggu gugat lah, karena itu nanti menjadi satu ketetapan hukum yang harus sama-sama dihormatin oleh kedua belah pihak. Kalau mengenai hak asuh anak, secara normatif juga sudah jelas. Anak kalau secara hukum masih di bawah umur 12 tahun, andai pun terjadi perceraian hidup antara kedua belah pihak orang tuanya, dia ikut kepada ibunya. Tentu pasti itu. Nah, dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah hukum Islam, ketika ibunya meninggal, bahasa kitab fikih manapun menyatakan diasuh oleh saudara kandung ibunya. Itu bahasa kalimat hukumnya. Jadi apakah itu kakaknya ataukah itu adiknya, terlepas dari kedua belah pihak nanti saling bermusyawarah di sini. Namun itu saya menyampaikan pendapat secara hukum, tapi tidaklah kaku berdasarkan hukum dipahami secara kaku, karena bermusyawarah itu lebih baik. Tidak dua pengadilan ya, pahamin dulu. Penetapan hak waris untuk dapat menjadi salah satu peserta yang mendapat waris, itu dulu. Jadi yang satu memohonkan di pengadilan pusat, pengadilan agama sebagai hak waris yang ikut nanti mendapat bagian. Yang satu juga memohon penetapan untuk menjadi orang yang ikut mendapat bagian karena anaknya. Nah, setelah sama-sama ditetapkan sama-sama punya hak waris, tentunya secara hukum ini kan harus ditetapkan. Secara kekeluargaan kita udah tahu nih, dua-dua punya hak waris yang sama gitu. Tapi kan harus ada kekuatan hukum yang mengaturnya supaya tidak terjadi kerancuan di situ. Nah, di situ setelah ada penetapan, barulah kedua belah pihak nanti berunding, bermusyawarah dengan baik seperti apa ini peninggalannya mau dibuat apa. Ya, kalau secara aturan hukum Islam jelas apakah ada utangnya, apakah ada sangkut pautnya dengan terkait tunggakan-tunggat apapun, itu harus diselesaikan dahulu. Ada wasiatnya apa yang harus diselesaikan, ditunaikan dahulu. Itulah gunanya adanya musyawarah antar keluarga. Saya rasa ini ya yang baik dan tepat. Saya rasa musyawarah adalah solusi yang terbaik. Dan antara kedua belah pihak juga tidak ada keributan kok, masih bisa sama, karena situasi sekarang sedang dirundung duka, sedang kalau bahasa anak gaul sekarang lagi galau, lagi stres gitu loh. Jadi wajar saja kalau ada gesekan-gesekan sedikit, agak terpancing, ya kita bisa memahami itu. Karena siapa yang tidak bersedih dan tidak galau kalau kehilangan seorang anak, kan seperti itu. Jadi Dedi tadi nemuin saya waktu ketemu saya, bagaimana biar tidak menyalahi aturan sebagai seorang kakek yang ingin mengasuh cucunya. Nah, makanya beliau bertanya kepada saya, apakah saya dibenarkan secara hukum jika nanti meminta cucu saya Gala hak asuhnya kepada saya. Tentu sebagai orang yang ditanya, saya sudah memberikan penjelasan hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Itu aja, walaupun tidak secara terang-terangan saya sampaikan seperti apa, tapi secara kaidah hukum sudah jelas. Tinggal bagaimana nantinya pengadilan menentukan secara keyakinan hakim berdasarkan data-data yang ada, yang masuk, dan berdasarkan segala macam pertimbangan harus kepada siapa, ya kita hormatin.